Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya semangat belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini Ibu bisa membenarkan video yang sebelumnya. Karena dalam video yang sebelumnya antara video, tayangan, dan suara tidak menyatu. Sekarang Ibu akan mengulangi untuk rata-rata gabungan terlebih dahulu. Langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang rata-rata hitung gabungan atau kita simbolkan sebagai X bar gabungan. X bar di sini merupakan rata-rata, dan karena dia merupakan rata-rata gabungan, maka kita tulis sebagai X bar gabungan. Lantas, yang dimaksud N1 X bar 1 ini siapa? X bar 1 itu merupakan rata-rata data pertama, X bar 2 merupakan rata-rata data kedua, N1 merupakan frekuensi data pertama, dan N2 merupakan frekuensi data kedua. Jadi, X bar gabungan dapat kita rumuskan sebagai N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. Untuk lebih pahamnya, kita kerjakan contoh soal yang sudah Ibu buat ya. Soal yang pertama, nilai rata-rata ujian matematika kelas A sebanyak 25 orang adalah 7. Seseorang mengikuti ujian susulan dan mendapatkan nilai 8,25. Maka rata-rata baru di kelas A adalah, akan Ibu tuliskan rumus untuk X bar gabungan di sini ya, agar kalian mudah untuk memahaminya. Sekarang kita cek. Yang sebagai N1. N1 di sini tadi siapa? Frekuensi data pertama. Data pertama di sini kita misalkan sebagai kelas A. Berarti frekuensi pertama adalah 25 orang. Serta X bar pertama yaitu 7. Seseorang mengikuti ujian susulan. Berarti N2-nya adalah seseorang. Seseorang itu berapa jumlahnya? 1. Jadi N2-nya adalah 1. Seseorang mengikuti ujian susulan dan mendapatkan nilai 8,25. Berarti 8,25 di sini merupakan X bar 2. Lantas dapat kita tuliskan sebagai berikut. X bar gabungan sama dengan 25 dikali 7 ditambah 1 dikali 8,25 dibagi 25 ditambah 1. Hasil perkalian dari 25 dikali 7 adalah 175 dan hasil perkalian dari 1 dikali 8,25 adalah 8,25. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Penjumlahan dari 175 ditambah 8,25 adalah 183,25 dibagi 25 ditambah 1 hasilnya 26. Sehingga X bar gabungan dari data di atas atau dari soal di atas adalah 7,04. Sudah paham sampai sini? Sekarang kita tambah soal lagi ya, agar kalian dapat lebih memahaminya.
Soal yang kedua. Nilai rata-rata matematika dari 15 siswa adalah 95. Jika S masuk, maka nilai rata-rata terbaru menjadi 94. Berapakah nilai S? Ini sama. Ketika kita diminta untuk mencari ada kata-kata rata-rata gabungan atau rata-rata terbaru, berarti kita menggunakan rumus yang tadi. Ibu tuliskan di sini ya sebagai X bar gabungan. Sekarang, mari kita identifikasi. Mana yang masuk N1, mana yang N2, dan seterusnya. Coba lihat, nilai rata-rata matematika dari 15 siswa. Berarti, 15 siswa di sini itu adalah N1. Adalah 95. Berarti 95 ini adalah X bar 1. Jika S masuk, S ini siapa? Maka nilai rata-rata terbaru menjadi 94. Berapakah nilai S? Berarti yang dimaksud S di sini adalah siswa. Karena hanya S, berarti siswanya hanya ada 1 orang. Kalian harus ingat, lihat di sini. Nilai rata-rata terbaru. Berarti 94 di sini adalah nilai rata-rata terbarunya. Atau kita tuliskan sebagai X bar gabungan. Ibu tulis begitu aja ya. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi X bar gabungan sama dengan 15 dikali 95 ditambah 1 dikali S. S di sini adalah X bar 2 dibagi 15 ditambah 1. Sehingga hasil perkalian dari 15 dikali 95 adalah 1425 dan X bar gabungannya tadi adalah 94, maka di sini jadi 94. Dan yang perlu kalian ingat ketika kalian menyelesaikan soal seperti ini, berarti bagaimana caranya kita akan mencari nilai S. S ini dapat kita cari dan sebagai berikut. Kalian masih ingat ketika ada bentuk pecahan, agar pecahannya hilang, berarti dikalikan dengan siapa? Dengan angka itu sendiri. Berarti dikalikan 16. Ketika ruas kanan kita kalikan dengan 16, berarti ruas kiri juga harus kita kalikan dengan 16. Ada yang tahu kenapa? Karena dia dihubungkan dengan tanda persamaan. Berarti nilai dari kedua ruas itu harus sama. Ketika ruas kanan dikali, berarti ruas kiri juga dikali. Jika ruas kanan dibagi, berarti ruas kiri juga dibagi. Lantas, apakah perkaliannya ini harus sama dengan yang menjadi penyebutnya? Sebenarnya tidak. Tapi di sini Ibu menggunakan angka yang sama hanya untuk mempermudah kita dalam mengerjakan. Jadi 16 kita bisa coret. Hasilnya adalah 1. Jika 1 kita kalikan dengan ini, berarti kan tidak mengubah nilai. Berarti dapat kita tuliskan sebagai berikut. 94 dikali 16 sama dengan 1425 ditambah S. Karena 1425 ditambah S dikali 1. Paham ya? Sehingga hasilnya 1504 sama dengan 1425 ditambah S. Berarti untuk mencari nilai S di sini sama dengan 1504 dikurangi 1425. Hasilnya adalah 79.
Berarti nilai S yang ditanyakan dari soal di atas yaitu 79. Sudah paham sampai sini? Kita ke contoh soal yang terakhir. Rata-rata nilai ujian matematika 40 siswa adalah 80. Jika 5 siswa yang nilainya sama dikeluarkan dari rata-rata tersebut, maka rata-ratanya berubah menjadi 79. Berapakah nilai masing-masing 5 siswa tersebut? Sama, karena di sini ada tulisan apa? Rata-ratanya berubah. Berarti dia juga ikut masuk ke X bar gabungan. Rumusnya Ibu tuliskan di sini. Sekarang mari kita identifikasi terlebih dahulu. N1. N1 di sini berarti, coba kita baca dari sini ya. Rata-rata nilai ujian matematika 40 siswa. Berarti 40 siswa di sini sebagai N1 adalah 80. Berarti 80 di sini sebagai X bar 1. Lanjut. Jika 5 siswa yang nilainya sama, berarti 5 siswa di sini adalah N2. Kita lanjut ya. Selanjutnya, yang 5 siswa dikeluarkan nilainya sama, rata-ratanya berubah menjadi 79. Berarti 79 ini adalah X bar gabungan. X bar gabungan. Lalu, berapakah nilai dari masing-masing 5 siswa tersebut? X bar gabungan berarti dapat kita tuliskan sebagai 40 dikali 80 dikurangi 5 dikali X. X di sini Ibu misalkan sebagai X bar 2. Sehingga X bar gabungannya tadi adalah 79. Hasil perkalian dari 40 dikali 80 adalah 3200. 5 dikali X adalah 5X. Nah, di sini kalian ada yang bertanya-tanya, Bu, kenapa kok ini dikurang, padahal di rumusnya ditambah? Nah, betul sekali. Kenapa di sini dia dikurang? Karena di sini ada kata-kata dikeluarkan. Karena dia ada kata-kata dikeluarkan, berarti tandanya jadi dikurangi. Ketika ditambah, berarti siswanya ditambah. Kayak soal yang sebelumnya tadi. Karena dalam kasus soal ketiga ini siswanya ada yang dikeluarkan, maka tandanya dikurangi. Sudah paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Sekarang untuk menyelesaikan soal yang ini, sama halnya dengan yang tadi. Untuk menghilangkan 35, berarti kita bisa dengan mengkalikan dengan 35. Jika ruas kanan kita kalikan dengan 35, berarti ruas kiri juga dikalikan dengan 35. Berarti ini bisa kita coret. Hasilnya adalah 1. Sehingga dapat dituliskan sebagai 79 dikali 35 sama dengan 3200 dikurangi 5X. Hasil dari 79 dikali 35 adalah 2765, maka 5X sama dengan 3200 dikurangi 2765. Karena kita hanya diminta untuk mencari X saja, berarti hasil pengurangan dari 3200 dikurangi 2765 dibagi dengan 5 agar kita memperoleh nilai
X. Sehingga hasilnya adalah 87. Berarti nilai dari siswa yang dikeluarkan tadi, 5 orang siswa tadi, masing-masing siswa memperoleh nilai 87. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran tentang rata-rata gabungan, Ibu cukupkan sekian. Apabila masih ada pertanyaan yang kurang jelas terkait materi ini, kalian bisa tanyakan ke Ibu secara langsung atau dapat kalian japri melalui WhatsApp Ibu. Cukup sekian dari Ibu. Kalian tetap semangat belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.